Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan ila rahmatihi likarimin amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كي هجده لسلم زركشي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah majlis ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ketua DKM kita. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersamai kita kembali dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka berzikir kepada Allah, di mana ini adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Nikmat bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Terlebih kita berkumpulnya di sini dalam rangka thalabul ilmi, kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, bahwa Al-Qur'an ini memang tidak akan pernah habis ya, untuk dipelajari, untuk direnungkan ayatnya. Kenapa seperti itu? Al-Quran itu tidak pernah akan bosan ya. Bagi orang yang beriman tidak akan pernah bosan untuk mempelajarinya. Bahkan idealnya adalah seorang mukmin itu mengamalkan sedikit demi sedikit ya, syukur-syukur ya, secara sempurna, secara kafah ya. Karena Al-Quran ini adalah panduan hidup kita, baik hidup kita di dunia ini maupun sampai akhirat. Jadi gambaran seorang muslim itu sebenarnya terdapat semua di dalam Al-Quran. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi bersyukur kepada Allah di malam atau malam Senin pekan yang kedua ya. Pekan kemarin berhalangan. Sebelumnya pekan pertama alhamdulillah perdana ya. Jadi kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Tepatnya tanggal berapa ini Zulqa'dahnya? Ada yang hafal bulan Hijriah tanggalnya? Kadang tanggal Masehi ngomong hafal ya, karena setiap bulan kita menghitung ya. Sehat aja para. Kalau bulan Masehi kan sudah maklum ya, tanggal 19 besok ya.
20 ya, besok 20. Nah, ini Dzulqa'dahnya nih. Di mana kita memasuki bulan Dzulqa'dah berarti memasuki bulan haram. Ya, bulan haram itu sudah sering saya sampaikan bahwasanya di situ termasuk bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan. Sehingga ketika kita berbuat amal solih, maka amal solihnya ini dihitung oleh Allah atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Jadi sekali lagi kita akan berturut-turut nih dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kalau jamaah haji mas sudah ada beberapa kloter yang berangkat ya Pak Haji ya, baik kabupaten ataupun kota ya sudah berangkat ya. Iya tanggal 11. Jadi mereka ya bersiap-siap untuk melaksanakan haji ya, karena musim haji ini setiap tahun dari Indonesia itu paling banyak ya. Ya tiap daerah ya, Banten ini mempunyai kuota berapa ribu gitu ya. Kemudian Jakarta ya, masing-masing provinsi itu sudah ada kuota hajinya masing-masing. Dan memang haji itu luar biasa ya, panggilan Allah ya, panggilan Allah. Jadi orang yang tidak disangka-sangka berangkat haji, memang Allahnya sudah benar-benar manggil mau berangkat haji. Berangkat haji. Buktinya banyak ya. Ustaz Syahid yang sering ngisi di sini tuh orang tuanya berangkat langsung. Masya Allah ya. Jadi dapat kuota tambahan katanya. Cuman ya tadi itu mungkin ongkosnya lebih ini yang berangkat langsung itu lumayan lah gitu. Ketimbang yang nunggu berapa tahun haji nunggunya? Berapa? 27 Masya Allah ya. Luar biasa ya nunggunya. Tapi ini juga banyak kuota tambahan ya, karena yang sudah dapat kuota itu belum bisa melunasi gitu. Akhirnya digeser. Betul sekali. Di sana juga ada ya, di kampung tetangga itu. Ya alhamdulillah. Dan memang ya itu sekali lagi panggilan Allah itu luar biasa kepada hambanya. Jadi ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke sana haji, itu jalannya masing-masing itu beda-beda ya. Jadi enggak terduga. Rekan saya berangkat, kenceng ya, tarikan Gusti Allahnya itu dari sana itu kencang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi memang benar-benar ya sudah diazamkan. Doanya saya tahun depan ya berangkat. Iya namanya kuasa. Ya bagus ya, tahun depannya berangkat, doain saya. Ya amin ya Allah. Jadi rukun Islam yang kelima ini kan puncak ya. Puncak ya. Jadi seorang muslim itu idealnya semua berangkat haji. Berangkat haji. Jadi ada yang nyalengin ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta ya. Bahkan yang kerja-kerja itu ya, katanya kalau sampai nggak haji, sayang katanya. Kalau yang bener-bener pengen haji, iya, ada di sana niatnya itu kencang. Jadi berhenti dari salah satu pabrik itu, pokoknya saya berhenti harus berangkat haji. Jadi sebelum berhenti itu beliau sudah mempersiapkan tuh di untuk haji itu uangnya itu. Berangkat haji. Cuman waktu itu nunggunya cuma 5 tahun. Ya 5 tahun apa 7 tahun gitu. Berangkat alhamdulillah. Kalau kabupaten berapa tahun Pak Haji? Kabupaten sama 27 tahun. Jawa Banten ya termasuk ini juga, apalagi Aceh itu lama ya. Iya, makanya saya itu sama rekan itu sudah berazam pengen haji kayak orang-orang yang
Iya. Gitu. Iya, betul. Iya. Mandiri. Iya. Iya, di bawah furoda, betul. Iya, sekitar itu. Dan rekan saya seperti itu, mandiri. Cuman ya tadi itu di sananya sudah dipersiapkan sama ya hotelnya harus bayar sekian, terus bayar tasrehnya sekian gitu. Tetap memang salah satu faktor untuk mampu itu ya ukuran mampu itu ya satu dipanggil sama Allah, keduanya man istata'a ilaihi sabila. Jadi mampu untuk melaksanakan sana, berangkat ke sana. Kalau dari warisan tua gimana atau orang tua? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Warisan kan. Misalkan 1 M. Alhamdulillah itu. Bahkan di kampung saya itu, Pak ya. Di kampung saya itu ceritanya sawahnya banyak, Pak. Sawahnya banyak. Pokoknya saya yang penting berangkat haji, sawah saya yang mana pilih silakan, mau tak jual. Cuman ngejualnya agak repot ya di kampung mah. Enggak kayak di kota. Ngejual tanah itu kan cepet kalau di kota mah. Di kampung mah agak repot ngejual tanah itu. Walaupun tanahnya pinggir jalan kan orang kampungnya karena harganya lumayan ya, jadi berat juga yang mau membelinya itu agak repot ya. Itu. Sawahnya banyak, akhirnya dibelinya pakai emas biasanya gitu. Emas berapa ratus gram gitu. Di sana itu ya yang rajin ngumpulinnya emas gitu, dibelinya sama emas. Ya sama aja. Berapa ratus gram gitu. Dijual nanti ya buat ongkos haji. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir pahala haji itu masya Allah ya. Kalau dalam keterangan hadis itu harusnya orang beriman itu jangankan yang punya biaya ya, yang nggak punya biaya pun harus kita niatkan dari sekarang. Karena pahala itu nggak main-main. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Masya Allah ya. Jadi haji yang mabrur, haji yang makbul diterima oleh Allah itu laisa lahul jaza, tidak ada balasan bagi orang yang haji itu melainkan surganya Allah. Masya Allah. Memang perjuangan haji mah berat. Jalan dari apa tuh Pak Haji? Dari Mina ke Jamarat tuh jedog-jedogan, terus malahan yang jalan itu lebih cepat daripada naik mobil katanya. Yang naik mobil lebih lama katanya. Karena banyak orang nggak bisa nembus. Nggak ada naik mobil lah kalau ini. Jadi dari tenda di Mina itu yang mau lempar itu. Nggak ada mobil ya? Nggak ada mobil. Iya, malah naik mobil itu kesendat. Nggak bisa. Harus jalan kaki. Makanya ada tetangga di Legok itu Mang Liuti Sereng Teh Amal itu kalau pagi tuh latihan jalan gitu. Kata saya, Kang nanti ininya jalannya 7 kali muter ya, bisa kuatnya aja lah katanya. Suami istri mau berangkat. Masya Allah. Jaraknya tuh 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu udah biasa gitu. Mending 4 kilo mah jauh katanya. Iya. Haji. Kalau yang dapatnya jauh ya jauh. Luar biasa ya. Jadi penuh dengan tantangan. Jadi memang fisik harus benar-benar kuat haji. Beda dengan umroh ya. Kalau umroh memang ya sama sih jedogan-jedogan juga ya, jedogan sama ya di tawaf sa'i jedogan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya juga memotivasi untuk pribadi ya bahwa kita ini harus ya diniatkan dari sekarang. Kalau sudah niat mudah-mudahan gitu ya ada jalan. Kan sekarang dari pemerintah itu kan ada tuh ya, kayak di Cilegon juga kan pengurus masjid gitu ya. Amin. Belum dapat kuota dari pemerintah. Masya Allah. Nah itu kayak gitu. Amin ya. Wahyu itu juga sama tuh dulu tuh dari petugas haji. Petugas haji beliau. Jadi
saya itu tahun ini itu sebenarnya sudah daftar jadi petugas haji Pak Has. Ceritanya ke pusat, kalau rekan ke kabupaten Ustadz Masiri itu. Alhamdulillah Ustadz Masiri berkeras dimasukin. Ternyata keterima jadi petugas haji. Saya itu kan karena waktunya ngepres hari itu doang, data udah masuk gitu ya. Cuman nguploadnya ini nih lamaan, jadi harus nyari dulu gitu. Setiap tahun itu petugas haji. Di petugas haji mah ya satu langsung berangkat, keduanya dapat haji dapat. Iya udah haji. Nggih bener bercanda digaji. Iya kafalah, iya ong iki petugas iya. Gaji iya. Honor ya. Iya. Setiap tahun dibuka itu di online sebenarnya online. Jadi kalau kita rizkinya miliknya ya. Jadi saya tuh mikirnya, kalau saya keterima cuti di sana. Gitu. Iya cuti ngajar di sekolah. Berapa bulan? 43 hari lumayan. Amin ya Allah. Kerja ini Pak Ustaz. 43 hari pas berangkat sampai pulang. Terus cuti sebelum berangkat itu 5 hari, sebelum berangkat 5 hari gitu. Iya lumayan lama ya. Iya. Jadi rekan saya yang sudah jadi petugas haji sama kayak saya ya di penyuluh itu udah 2 orang. Pertama itu Ustadz Amin, kedua tahun ini Ustadz Masiri, masya Allah udah. Ayo jamaah sekalian makanya. Ustadz Masiri udah berangkat? Iya udah berangkat. Kabupaten. Kemarin kan udah berangkat. Ini besok. Kloter berapa itu kemarin tuh ya? Kloter lupa saya. Kalau yang ini nanti tanggal hari minggu depan nih Pak Harmono di kabupaten. Iya. Jadi ya itu memang ya kalau sudah Allah panggil rizkinya, jadi dari manapun jalan berangkat haji itu insya Allah diberangkatkan. Ya Pak Sorry dapat gusuran gitu, jadi langsung berangkat. Lah ini cerita yang tukang rongsok di sini depan ini siapa? Iya, kan nggak nyangka. Kali ya kalau istilahnya dapat milik rizki seperti 500 juta atau 300 juta ya suami istri udah haji furoda aja atau haji yang langsung aja. Kalau punya rezeki besar Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, punya rezeki besar udah berangkat haji. Karena belum tentu uang mah pasti habis. Masih mending buat ibadah. Gitu. Ya, mahal, iya mahal juga pokoknya udah siap gitu. Nggak jadi masalah. Uang pasti habis kalau nggak buat ibadah. Gitu. Sedangkan umur nggak tahu kan ya. Mumpung dikasih rezeki besar, udah berangkat. Pak Haji juga nggak apa-apa. Pak Haji berangkat lagi, Pak Haji. Subhanallah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sehat ya. Masya Allah. Jantung. Sudah pengen, maksudnya udah daftar. Udah mau berangkat, iya, tanggal 30 besok. Udah niat insya Allah. Udah catat. Saya juga sehat begitu naik mobil. Begitu naik mobil ini pingsan. Naik mobil ini mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi kan istirahat dulu di itu ya di Bogek ya. Di situ istirahat. Nah itu dibawa sama mobil ambulan ke Pondok Gedenya. Di Pondok Gede kan dirawat dulu di rumah sakit. Kan kalau udah sehat bisa berangkat nyusul gitu. Yeah. Ternyata keterusan. Iya, keterusan. Masih ya belum begitu tua, masih sehat. Iya, ya itulah umur itu begitu. Iya. Umur itu masya Allah ya, tidak ada yang tahu. Makanya ya itu selagi ada kesempatan ya, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau dapat gusuran bahas ya. Yang gak gede-gede 300 juta lah suami istri berangkat lah. Berangkat gitu, suami istri.
Insyaallah. Saya juga seperti itu tak ya Allah, kalau ada milik 1 miliar aja udah tak berangkat sekeluarnya. Langsung haji furoda itu. Gitu. Karena kalau lihat antrian luar biasa ya. Ya sampai 27 tahun ya. Rasanya ya secara ini ya yang nggak tahu ya masalah umur, tapi kayaknya sudah ininya badannya fisiknya udah inilah gitu lemah gitu. Itu. Jadi pengalaman saya pernah itu 500 berarti 250 haji. Alhamdulillah 2 tahun dapat inilah kuota kursi, dapat kursi porsi ya, dapat porsi iya. Oh cepet berarti 250.000 pokoknya nggak tahu kapan, pokoknya yang penting saya ingin tahu kapan 2 tahun. iya masya Allah. Jadi niatnya nggak langsung blok sekian enggak. Makanya saya niatnya nih jamaah sekalian, saya niat malam ini saya tahun depan berangkat haji, doain ya. Itu. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini adalah bulan-bulan haram ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana ketika kita beramal soleh maka insya Allah amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya kita setiap hari ini menabung amal soleh ya. Amal soleh yang kita lakukan itu tiap hari itu dicatat dalam lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu nanti setiap tahun dibukukan juga. Pas tutup bukunya itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi setiap berapa jilid buku itu, kalau kita umurnya dari balik itu 15 sampai sekarang berapa? Sekarang 40 lah. Berarti berapa itu dari 15 ke 40? 25 buku sudah dicatat di catatan malaikat. Jadi setiap tahun tuh. Jadi setiap harinya itu lembar-lembaran kita itu dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ya kalau zaman sekarang mungkin canggih ya ada flash disknya, ada catatan tulisannya. Kan ada di dalam surah Kahfi itu. Jadi setiap hamba itu nanti hari penghisab itu menerima lembaran-lembaran catatan buku. Ada yang diterima itu dari depan si catatan amal, ada yang dari belakang. Kalau nerimanya dari tangan kiri dari belakang ngomong celaka aku, celaka. Kalau dari depan alhamdulillah. Berarti catatannya bagus, baik ya selama kita muda. Selama amal-amalnya itu banyak amalnya lah seperti itu. Makanya mumpung ya masih sehat, masih seger, walaupun berat ya, memang pengajian itu berat ya. Di mana-mana pengajian itu berat. Ya, berat. Yang tidak berat itu apa? Ya inginnya santai-santai gitu. Padahal ya tiap detik tiap waktu itu ya terkuras itu waktu itu. Terus gitu ya. Kalau kita tidak sadar ya nanti umurnya makin bertambah, usia berkurang, tahu-tahu malaikat Israel menghampiri kita. Waduh, ini yang membuat kita khawatir ya. Jadi sekali lagi saya bukan menakut-nakuti, hanya memotivasi ya untuk badan sendiri pribadi umumnya sekalian, bahwasanya ya selagi badan masih sehat walafiat, gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, setelah beriman itu yang melakukan amal soleh, maka mereka itu termasuk golongan ahli surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di surga dan di neraka itu ukurannya bukan
10 tahun, 20 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, bukan. Jadi kalau di akhirat itu sudah tidak ada ukuran itu. Jadi selama-lamanya Masya Allah. Jadi ketika di surga itu ya akan merasakan kenikmatan selalu. Dan tidak pernah tua, muda selalu Pak Haji. Jadi umurnya itu 33 tahun. Jadi muda semua. Dan di sana itu tidak BAB, tidak BAK, tidak ke kamar mandi. Enggak ada. Yang jelek-jelek kotor-kotor itu enggak ada. Masya Allah. 33 tahun. Bukan. Yang jelas muda di sana itu. Jadi yang sudah sepuh-sepuh itu ketika masuk surga itu seger kembali. Dan di sana itu mohon maaf, istri kita itu perawan terus katanya itu. Sampai dalam keterangan kitab itu laki-laki itu di surga itu kekuatannya 100 kali lipat. Masya Allah. 100 kali laki-laki. Kalau di dunia mesti ya. Orang kuat di dunia mah pegel, lemes gitu. Jadi Masya Allah. Dan bidadari pun ya bersedia. Istri kita itu anehnya nggak cemburu itu di surga itu, tidak cemburu. Leong semua nikmat dihilangkan sama Allah rasa cemburunya itu. Walaupun kita dengan bidadari gitu ya, tapi istri kita itu ternyata yang paling cantik dari bidadari. Kalau pengen bidadari ya mangga, kakang gitu kan. Mau pilih yang mana 40 bidadari itu gitu silakan. Yang belum pernah tersentuh oleh manusia, Masya Allah ya. Bidadari tidak pernah dilihat oleh manusia ya. Bidadari itu kalau istrinya meninggal lagi itu nanti kalau di surga sama siapa itu? Akan digabungkan semuanya ya. Dapat 2. Iya kan dapat 2. Kalau sudah di surga mah tadi itu sama Allah itu sudah dicabut rasa cemburunya itu. Kalau di dunia mah istri pertama istri kedua pasti sana kasih apa beras, sini kasih enggak dikasih beras, waduh repot urusannya. Kalau udah di surga mah rasa cemburu, rasa khawatir, rasa udah hilang. Wong sekelilingnya itu udah kenikmatan semua, kenikmatan semua. Istilahnya kalau di akhirat nanti itu sama ya. Nah udah tenang, udah nggak mikir apa-apa, udah mikirnya kenikmatan itu Pak Haji, kenikmatan. Jadi makanya wajar, ya jangankan itu ya mau apa aja, Masya Allah. Tapi dibayangkan, ini kan informasi dari Quran semua Pak Haji, dari Quran semua. Ada sungai di surga itu, namanya sungai susu, sungai madu. Masya Allah, jadi nyebrus gitu sambil gendong. Masya Allah ya. Kebayang nggak sungai susu gitu di sini ada ya, sungai susu. Kayaknya kalau ada tempat rekreasi sungainya susu ya, Hadis langsung minum. Ya Allah ya Rabbi ya, luar biasa. Belum ada tuh Pak Haji bikin kolam renang yang dalamnya susu gitu. Masya Allah ya. Kalau diceritakan surga ya pengen ya. Kalau diceritakan tentang neraka ya pasti berlindung. Makanya yang paham baca Quran ini ya, baca Quran ketika ada ayat-ayat azab siksa, berlindung ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari pahitnya kehidupan di sana. Sebaliknya ketika menemukan ayat-ayat tentang surga, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan keriduan. Enggak apa-apa. Yang kita baca itu ya, satu mendapatkan pahala, kedua ya kita meresapi maknanya. Karena Quran ini mukjizat ya, firman Allah yang benarnya itu benar mutlak, bukan benar menurut ini bukan. Karena ini firman Allah, kalamullah. Tidak akan ada
yang bisa membantah. Walaupun ada orang-orang orientalis ingin menghancurkan Al-Quran, tetap tidak bisa, karena Quran ini dijaga sama Allah, dijaga sama hamba-hamba Allah. Baik, kita lanjutkan ya tahsinnya. Sudah sampai halaman ya. Nah ini pas ya, Al-Isra nih. Pas mau pertengahan ini. Juz 15 pas awal surah. Menceritakan tentang Isra Mi'raj nih, subhanalladzi asra. Bumi Palestina ya. Sudah ketemu? Sudah ya. Kita Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Wa
آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم
wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Ya, cukup dulu. Di ayat terakhir itu ayatnya luar biasa ya. Jika kalian itu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kalian atau kita ya. Sebaliknya wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu akan kembali kita. Artinya kita berbuat dosa, ya dosanya tanggung kita. Ketika kita berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Bahkan ketika kita memberi, dalam ayat lain itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Jadi apa yang kau sedekahkan, kau infakkan, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan ganti infak itu. Allah akan mengganti. Luar biasa ya. Dan itu sering terjadi ya ketika kita sedekah tuh ya, sedekah entah kepada orang tua, entah kepada siapa. Tahu-tahu di perjalanan itu ada yang sering saya ngalamin seperti itu. Jadi kalau ini mutahadus binimah ya, ketika saya pulang nih ke rumah gitu kan, ngasih ke orang tua, tiba-tiba bahkan di jalan itu sebelum sampai Serang udah ada yang ngasih rezeki milik, ya Allah, langsung diganti. Itu luar biasa ya. Baik, dicek ininya apa tajwidnya ya. Ayat terakhir, ayat ke-7, in ahsantum. Tuh ada berapa hukum di situ? In ahsantum. 3 apa 3? 2 apa 3? 2 apa 3? 2 ya. In sama santum ya. Ya, pertama izhar. Kenapa izhar? Nun sukunnya bertemu alif atau hamzah ya. Yang berbunyi itu hamzah ya, hamzah. Santum nun sukun bertemu ta ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa ini? Hakiki ya. Ikhfa yang hurufnya ada 15, ikhfa hakiki. Kemudian dari tum ahsantum li anfusikum. Tuh sampai waqaf, ada berapa hukum di situ? Tum ahsantum li anfusikum. Ada berapa tuh? 2 apa 3? Tum ahsantum li anfusikum. 3 apa 2 apa 4? 4. Wes mantap ya. Udah mafhum ya. Mim sukun bertemu hamzah atau alif, apa itu? Izhar. Izharnya izhar apa ini? Tadi izhar halqi ya. Kalau ini izhar apa ini? Izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena hurufnya mim ketemu selain mim dan ba ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemunya selain mim dan ba, namanya adalah izhar syafawi.
Jadi sebenarnya mah sama-sama idhar. Ada idhar syafawi, ada idhar halqi. Kalau syafawi itu artinya bibir. Mim itu keluarnya dari dua bibir, ya. Kalau halqi itu hurufnya keluar dari tenggorokan, kerongkongan sini. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha di sini tenggorokan atas sampai bawah ada 6 huruf. Halqi sama syafawi. Kalau mim sukun berarti syafawi. Dan bunyinya juga mimnya itu dijelaskan tumli, jangan tumli. Jadi nggak boleh nahan. Nah langsung tumlian atau tum'a jangan tum'a, nggak boleh. Jadi langsung in ahsantum li anfusikum. Pertama ikhfa idhar syafawi, kedua sang tadi ikhfa hakiki, kemudian mim sukun ketemu li, ya, idhar syafawi lagi, li an ikhfa hakiki sama, ya. Iya itu. Jadi mim sukunnya nggak boleh ditahan, nggak boleh dilamakan. Kemudian wa in asatum falaha. Ada berapa hukum? 3 apa 2 apa 4? Wa in asatum falaha. Ada 3 betul sekali, ya. Pertama in ya. Nunsu idhar apa ini? Halqi dari tenggorokan hamzah, ya. Asatum fa. Idhar lagi idhar syafawi ketemu fa. Pokoknya kalau mim sukun bertemunya itu selain mim dan ba, bukan bertemu mim bukan bertemu ba, namanya idhar syafawi. Falaha apa namanya? Falaha mad tabi'i. Jadi ha itu ada ha, ada hi, ada hu. Beda hukumnya. Kalau ha mad tabi'i, kalau hi mad sila qasirah. Hu juga sama, ya, mad sila qasirah. Tergantung kalau depannya hamzah jadi mad sila tawilah panjang. Khusus ha mad tabi'i, ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Nah, sampai situ berapa hukum? Fa idza jaa wa'dul akhirah. 4 apa 5 apa 6? Dicek, ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. 4 apa 5? 4. Kita cek, ya. Fa idza mad tabi'i jaa mad wajib muttasil, ya, wajib, ya, wajib. Jadi harus panjang, nggak boleh dia 2, 3, nggak boleh, kecuali mad jaiz, ya, boleh 2 boleh 4. Kalau ini wajib 5, ya, 5 harokat. Jaa 2, wa'dul alif lam qamariyah mad badal. Udah berapa tuh? 4, ya. Khirati, ro-nya apa dibaca apa? Tafkhim. Jangan dibaca akhirati. Kalau akhirati tipis, ya. Akhirah, ya. Akhirat tebal, ya. Jadi tafkhim. Kita lanjutkan. Wujuhakum wujuhakum waliyadkhulul masjid. Nah, sampai situ berapa? Ayo nambah banyak nih biar cepat. Wujuhakum waliyadkhulul masjid. 7. Pak Haji 7. Bisa jadi tebak-tebakan ini. Kalau bulan puasa itu, ya, dulu itu tebak-tebakannya pakai Al-Quran.
Iya. Sampai jid. Jid. 8 ya. 7. Umar berapa? 8. Kita cek ya. Liyasu. Mad apa itu? Mad wajib 1. Mad tabi'i apa mad tabi'i? A, I, U. Mad badal. Ketemu U-nya ketemu huruf mad ya. Setiap A, I, U itu namanya mad badal. 2. Wujud mad tabi'i. 3. Hakum wa idhar syafawi. 4. Waliyad qalqala apa ini? Sughra. Khulul alif lam koma qamariyah. Berapa tuh? Udah 7. 6. Masjid 7. Iya bener 7 ya. Iya. Qalqala apa tadi Pak Haji? Sughra apa sughra? Kubra. Kalau kubra itu dia hanya diwakaf. Kalau diwasal nggak jadi qalqala, iya kan? Masjidaka nggak ada qalqala kalau diwasal. Ya, jadi kalau qalqala sughra dia mau diwakaf atau diwasal tetap terjadi qalqalahnya kalau sughra. Kama dakhaluhu awwala marrah. Nah, sampai situ. Kama dakhaluhu awwala marrah. Ada berapa? 3. Kita cek. Kama mad dakhalu tabi'i awwala marrah. Ada ra, iya, ada 3 berarti. Apa ini ra-nya ini? Tafhim. Kalau ditarkikan marrah iya, marrah ya. Marrah ya. Dari sekarang dari marrati waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Nah, ada berapa itu? Dari marrati ya, rohnya dihitung lagi. Marrati waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Wih, banyak ini. 6 apa 7? 11. Lah, 8 baju 8. 7. Bahas berapa bahas? Tujuh apa 8 Pak Haji? Biro sama ini 2 deh. Coba kita cek ya. 7. Marra tadi ya 1 tafkhim. Iya, marratiu apa itu? Idgham bigunna, tanwinnya bertemu wawu, melebur ya. Yang dengung itu bunyi wawu. Tiu waliyutabbiru ru tafkhim ru matabai. Udah berapa itu? 4. Matabai alau tatbira bi matabai ron jadi ra mad iwad ditambah tafkhim. 7 per 8 7 ya. 7 per 8 8
Delapan ya. Iya, jadi kalau kita sudah faham tajwid berarti sudah bisa menguraikan tajwid ya. Jadi setiap kalimat itu ternyata kalau di situ ada huruf ro, kemungkinannya ada dua, ada tarqiq, ada tafkhim ro-nya itu ya. Kalau ro ada ro, ya, jadi dihitung ya ro-nya tafkhim, kemudian mad ada mad enggak? Kalau ada mad berarti ya dua, satu hurufnya dihitung dua, gitu. Jadi kalau sudah paham tajwid enak, tinggal membaguskan makharijul huruf. Makharijul huruf itu bagusnya karena sering kita membaca, sering kita melatih ya, baik hurufnya itu dilatih satu huruf ataupun dengan per kalimat. Seperti contohnya gini, satu kalimat wakila, wakila, terus tuh wakila, jangan wakila. Ada juga wakila pakai qaf, jangan kebulak balik. Yang wakila dibaca wakila, yang wakila dibaca wakila. Nah ini penting sekali. Kalau hurufnya jim ya, wajah, jangan wajah, jangan ngeces ya, wajah. Jadi dia jahar, jim itu jahar, wajah tengah-tengah lidah, wajah. Di sini ada nih, fa iza jaa gitu, ngelatih huruf itu begitu. Jadi per huruf bisa, per kalimat juga bisa, nanti disambung-sambungkan. Itu. Kalau makhrajnya sudah bagus, tajwidnya sudah menguasai, masya Allah ya, bagus nanti bacaan Qur'annya. Kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Itu ya. Jadi ada idgham bi gunnah, ada mad iwad, ada qalqalah, semuanya diterapkan semua sehingga pas. Ya, kita praktek baca dulu ya. Mudah-mudahan dapat satu ayat, dua ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum. Sekali lagi, asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna. Masuk ke ta, uttum mad idgham mutajanisain. Wa in uttum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Satu lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam pakai mim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
Ya. Satu lagi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Panjangin dikit lagi. Du'aahu bil khair. Sekali lagi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Boleh. Ayataini famahawna ra'ayatal laili wa ja'alna. Ulang, hati-hati. Famahawna ayatal laili. Dari ayataini famahawna ayatal laili. Ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu. Sekali lagi dari ayatan nahari mubsiratan litabtahu. Ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlam mi rabbikum walita'lamu. Dari mir rabbikum walita'lamu adadas sinina. Langsung adadas sinina wal hisab. Adadas sinina wal hisab. Qalqalah. Wa kulla syai'in fasalnahu tafsila. Sekali lagi. Fassalnahu wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insani anzalnahu Insanin itu tanwin ya, Pak. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Waqaf ini riku. Wa kulla insanin nin alzamnahu idhar. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih langsung. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya, sin besar mansyura. Pesan wali wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Ya cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Awas, hati-hati panjang pendeknya. Wala taziru wa, langsung ke wa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Sekali lagi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ujung kalimat hati-hati, kalau nggak ada tanda panjang langsung ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha. Iya, kalau nggak kuat berhenti aja Pak Haji. Fafasaqu fiha. Fasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu Fadammarnaha. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ya cukup Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Satu lagi Pak Haji. Satu lagi. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam
Iya, yaslaha. yaslaha madhmum madhura. Iya, cukup Haji. Wa man aradal akhirata. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika boleh. Faulaika kana sa'yuhum maskura. Satu lagi, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Allahnya bagusin. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. La faddalna tasjid. Faddalna kaifa faddalna. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Ulang. Walal akhiratu sekali lagi. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Awas, ru-nya enggak panjang. Akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dua-duanya akbaru enggak panjang ya. Sekali lagi. Walal akhiratu akbaru Baru daro langsung. Baru daraja. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Ya, satu lagi. La taj'al. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Akhar. Kalau muwaqaf akhar. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ilahan akhar fataqa. Ilahan akhar fataquda madmuman Zula makhdula. Awas dalnya pendek ya. Ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Ujung lidah ya, dal besar itu ujung lidah. Mal fataq'uda mazmuman makhdula. Da-nya pendek. Fataq'uda mad langsung. Fataq'uda madmuman makhdula. Ya, cukup.
Jadi alhamdulillah ya sudah sampai ayat 22 kita talaqi ya. Antara Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril itu Quran itu ternyata talaqi ya disampaikannya. Jadi dari Kanjeng Nabi ke para sahabat Nabi itu talaqi juga. Ya seperti ini, dari sahabat ke tabi'in talaqi. Jadi ada namanya di dalam Islam itu sanad ya. Jadi sanad ilmu. Jadi terus itu sampai ke Kanjeng Nabinya. Ternyata ilmu-ilmu yang dari Islam itu luar biasanya itu nyambung sampai Kanjeng Nabi semuanya. Dari ulama-ulama itu semua nyambung ke Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dan sebenarnya orang kafir juga sama itu. Nyambung itu. Kayak ilmu yang nyambung ke sana. Ya, dan mereka juga sebenarnya belajarnya dari Islam juga ya. Gitu. Jadi Quran ini insya Allah sampai ke Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril nanti ke Allah ya. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi, terus ke sahabat, tabi'in terus sampai ke kita. Dan itu ya sampai benar seperti ini bacaannya. Bahkan kalau kita mempelajari qiraat sab'ah itu nanti imam yang baca Qur'annya itu beda-beda. Ini kayak Musa tuh ya. Kalau di imam yang lain bacanya bisa jadi Muse. Jadi qiraat Nafi riwayah Warsh ya gitu. Wadduha jadi wadduhe. Enggak apa-apa kalau kitanya belajar ada ilmunya ya. Karena sayanya belum belajar jadi tidak bisa mengajarkan seperti itu. Jadi kita mayoritas itu bacaan Al-Qur'an itu adalah Imam Asim riwayah Hafiz Thariq Imam Syatibiyah gitu. Jadi jalurnya itu dari Imam Asim. Nah, Imam Asim ini nanti ke an Rasulillah, an Utsman ya, an Rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad ilmu itu begitu terus nyambung. Baik, kita lanjutkan sampai bawah ya supaya pas satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tentang ke orang tua ya, adab ke orang tua. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Di situ ada pelajaran waqul ra ya. Jadi langsung waqul ra ya. Jadi lamnya masuk ke ra. Namanya idgham apa? Bukan idgham bila gunah. Ya memang bila gunah ya. Apa namanya? Ada mutajanisain, ada mutaqaribain, ada mutamatsilain. Ada macam-macam idgham. Mutajanisain. Jadi masuk lamnya ke ra, sejenis la ra ya. Lanjut. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Ya, sadaqallahul azim. Ya, ada yang ditanyakan terkait tentang makhrajil huruf atau tajwid. Jadi memang apa-apa juga pembiasaan ya, pembiasaan. Kalau pembiasaan baca Qur'annya rapih gitu kan, nanti rapih. Pelan-pelan ngalir. Jadi antara mata dan mulut itu memang harus seimbang ya. Seimbang. Jadi ketika dengung nih, ketika dengung atau mad wajib, mad jaiz tuh mata tuh gerak ke sini ke samping kiri supaya terlihat dulu ketika dibaca. Jadi sebelum dibaca itu dilihat dulu, membaca dilihat dulu gitu ininya apa kalimatnya. Jadi tidak ada yang tertukar. Kalau tidak ada di ya Di surat itu ya As-Su'ara itu ayat 6 tuh ya katanya. Tadi saya lihat di ini ya di Al-Quran terjemahan dari HP ya. Di Al-Quran Kementerian Agama ya. Jadi di surat ayat 6 itu ini kan ayat 6 ini waqad kadzabu fasayatihim ambahuma. Nah, ma-nya itu enggak ada gitu. Tapi di bacaan ininya ada ininya, di bacaan apa namanya huruf Latinnya gitu ya. Ambahumanya itu kebaca saya kok. Ini ma-nya enggak ada tapi di bacaan Latinnya ini ada gitu. Mas saya lihat di terjemahan di Quran lainnya ya yang online gitu di sini ternyata
ma-nya tuh ada gitu. Ada. Iya, ada ma-nya tuh. Ayat 6. Iya, ayat 6 itu. Faqad kadzabu, maka sungguh mereka mendustakan, ya. Fasayatihim, maka akan datangkan kepada mereka amba umma, nabi-nabi, ya, para nabi. Maka nubihi yastahzi'un. Jadi di Quran Kemenak itu enggak ada ma-nya. Tapi di sini mah ada. Iya, ada. Aslinya kan ada. Ada. Cuma di bacaan ininya Latinnya itu ma-nya tuh ada, tapi di ininya di yang Quran Kemenak ya, yang Quran Kemenak. Tapi di Quran online sama ma-nya ada gitu. Ma-nya ada gitu. Makanya saya cari-cari, oh ini kok gimana ini ma-nya? Ma-nya enggak ada kalau di Quran ini apa Kemenak ini ceritanya Ustaz ya. Iya. Tapi kalau bacaan Latinnya ma-nya tuh ada gitu. Makanya iya. lewat itu ma-nya. Harus kalau kita bikin buku atau bikin nyetak itu ya sebenarnya mah harus ada yang mengedit. Jadi ketika kita buat gitu ya Quran gitu, ada lajnah pentashih. Makanya di Quran itu semua itu ada lajnah pentashih. Ada tim khusus mentashih Quran. Jadi seayat pun tidak boleh, jangankan seayat, sehuruf tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh. Kalau nanti tertinggal, kalau yang nggak hafal Quran pasti bacanya begitu. Itu sesuai dengan tulisan. Padahal itu kurang tulisannya. Makanya kenapa Quran itu harus dihafal itu ya di dunia ini ya. Jadi jutaan umat Islam di dunia itu ada yang menghafal. Agar apa? Agar hurufnya itu tidak boleh terkurangi sedikit pun atau terlebihi. Sudah cukup segitu. Saya pakai ini tadi tuh ya di pengajian di Musab tadi. Loh, kata saya nih faqad kata fayati. Nah, ini kan langsung ma-nya enggak ada, tapi di bacaan Latinnya kan ada nih amba ma. Iya, ada. Iya, makanya harus dikasih tahu ini. Tapi kalau yang di lainnya mah enggak, yang di online gitu ya. Quran online atau ya di Quran online tak lihat ada ma-nya gitu. Iya. Nggak boleh itu, harus kalau Pak Haji ngasih tahu sama penerbitnya kasih uang Pak Haji. Iya. Kalau penerbit itu kalau dapat koreksi dikritikan nih kitanya. Iya, dapat itu bisa. Karena kan ini kan membetulkan ya untuk umat. Ma itu masuknya satu kalimat itu, Pak Haji, satu kalimat. Ma tuh, mim dan ma itu apa-apa kan mana? Kanu yang mereka adakan bihi yastahziun, dengannya itu mereka memperolok-olokkan kanjeng Nabi. Jadi setiap nabi itu ada lawannya, ada musuhnya ya, terutama Bani Israel ya. Nabi Musa, Nabi Isa ya. Itu ininya lawan itu Bani Israel. Bani Israel itu umat yang apa ya? Dia cerdas, di Qurannya kan jelas ya. Jadi dia itu lebih tinggi bahasan daripada yang lain. Cerdas, tapi cerdasnya itu bukan cerdas ini. Inginnya apa ya? Jahat gitu tuh. Tahu daging babi itu atau haram ya, dagingnya, kulitnya, ulunya, minyaknya ya. Malahan dia dibuat sedemikian rupa makanan itu harus ada babinya. Itu jahatnya mereka itu seperti itu. Jadi memang luar biasa. Kata alasannya kenapa? Kan itu kan yang diharamkan gitu dagingnya katanya, tulangnya mah enggak katanya, hatinya mah enggak gitu kan. Iya kan? Ada yang menafsir begitu. Gitu. Padahal kalau udah haram ya haram semuanya. Minyaknya mah enggak gitu. Jadi ya repot ya. Kita untungnya ya ada para ulama ya, para alim ulama yang menjelaskan. Jangankan istilahnya ini. Sedikit saja dari itu semuanya ya haram-haram, tidak boleh diganggu gugat. Kan sekarang itu lagi rame judi online ya Pak Haji ya, judi online itu kan kesannya kayak ini ya, kan memang dia sedunia itu ada yang memantau. Konon katanya saya diceritakan sama orang sini nih, jadi orang kebon situ tuh, Royal situ tuh. Jadi
kerja di luar negeri, ternyata kerjanya itu dia memantau yang judi-judi orang Indonesia gitu tuh. Dia orang Indonesia gitu. Sebagai apa namanya? Iya, bandarnya di situ. Orang Malaysia gitu. Jadi sedunia itu ada yang ini kan. Judi online itu. Dulu mah yang saya tahu itu judi kan gaple, remi kan gitu kan judi itu. Apalagi koprok ya. Iya. Judi itu kan begitu saya mah tahunya. Dan saya juga belum pernah ngelik-ngelik gitu. Sudah pernah ngelik belum masalah judi online? Saya belum pernah ya, khawatir. Soalnya Indonesia ini ironinya muslim sedunia, tetapi judi online-nya nomor 1 di dunia. Karena masyarakat Penduduknya banyak. Dari pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan ibu rumah tangga katanya mengindikan judi. Dengar-dengar awal-awal main itu dia menang tuh, menang itu 5 juta, 10 juta. Ternyata kalahnya 500 juta. Itu sama aja itu mah, rugi bandar katanya gitu. Jadi masya Allah ya, gitu. Ayatnya sudah jelas di surah apa tuh? Al-Maidah ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Suruh ngejauhi la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti kalau yang enggak ngejauhi berarti nantinya rugi, enggak beruntung. Yang apa? Khamr, judi, mengundi nasib itu. Jadi memang segala-gala di Indonesia mau apa aja ada ya. Itu. Kan ada tuh yang Ustadz siapa tuh? Deni apa tuh? Koh Deni ya, Koh Denis. Kan dulunya itu bandar judi, tapi insaf tobat ya, ngasih tahu. Tuh judi itu begini katanya. Ngasih tahu begini ya. Karena itu sudah pengalaman masalah. Iya memang dikasih menang lah. Kalau nggak dikasih menang mana mungkin mau main judi kan. Kalau nggak dikasih menang. Orang koprok juga ternyata pinter itu koprok itu. Gitu kan. Saya pengalaman dulu. Jadi kalau mako, tahu mako? Mako itu jadi dia nirus kata orang ini mah, nirus orang kampung mah. Jadi masangnya tuh 45, 56 gitu. Kalau satu mah enggak nirus. Kalau masang 5.000 kasih 5.000. Tapi kalau mako nih 5.000, nirus itu. 45 keluar 45. Jadinya berapa tuh nirus tuh? 3 kali lipat kalau nggak salah tuh ya. Ingat aja. Jadi gede dapatnya. Begitu. Pengalaman. Iya, forecast. Itu yang resmi dari pemerintah. Oh, ini pemerintah itu. Oh, gitu ya. Dari 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor. Kalau 4 nomornya sampai berapa juta gitu. Normalnya itu kalau nggak 100.000 itu berapa ya. Jadi orang tuh macam-macam tuh karyawan itu sama itu. Gitu. Iya. Iya, tapi kan dia dikasih menang dulu kan ya Pak ya. Iya dikasih menang dulu. Pasti menang lah, pasti rugi. Untung bandar bisa ya ada menangnya lah gitu. Cuman sekali 2 kali katanya. Cuman kalau udah kecanduan itu repotnya. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang orang gila itu ditanya. Sekarang bisa gila ditanya aja jadi sama gilanya jadi. Iya. Mimpi kadang-kadang. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh sudah diinformasikan semua di Quran. Apapun informasi sudah ada dalam Al-Quran. Ini tuh dilarang, ini tuh diwajibkan. Ini semua diinformasikan. Makanya Quran itu kan pedoman hidup yang harus kita turuti ya, harus kita taati. Karena di bawahnya juga bukan sembarangan. Ini dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat pilihan. Kemudian dipilih kepada kanjeng Nabi, nabi pilihan. Kemudian disebarluaskan kepada umatnya yang tapi umat kita, umat Islam itu umat pilihan. Masya Allah. Nanti kanjeng Nabi yaumul akhir itu sebelum umatku masuk surga, kanjeng Nabi nunggu di pintu surga. Coba, saking sayangnya kanjeng Nabi kepada kita, kepada umat. Jadi umat pilihan sebenarnya umat Islam itu. Jadi
Enggak sembarangan kita itu. Cuman ya itu ngakunya Islam tapi ya KTP segala Islam, tapi ya itu kelakuannya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Riskan jamaah akhir zaman itu. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya maulana ya karim ya mujib as-sailin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li asatidhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإيمان والإسلام. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.